Oke, ini saya coba ini ya, record. Saya kan praktekkan satu apa dua ya, kita sampai jam misalnya jam 2 saat ini jam 9 ya, jam 10 kurang ya. Oke, ini kita membahas tentang sales ya. Ini berarti kita evaluasi salesnya, entry salesnya, ya dia akan masuk ke invoice. Oke, customer, ini customer yang lama, saya buat yang baru. Ya ini berarti profile customer ya, yang saya bilang bahwa buku besar pembantunya eh, setiap eh, setiap jurnal khusus pasti memiliki buku besar pembantu. Tadi ya kuisnya ada. Saya pakainya nama customernya adalah PT Sahabat. Oke, oke. Di sini card name-nya tanggal berapa sekarang? 17/01/2023. Alamatnya Jalan Kerinci, Kafling 9 ya katanya. Ini Jakarta Pusat. State-nya adalah DKI. Ya, ya diperhatiin ya, 12/9/00 Indonesia. Ini 021, saya dummy aja ya. Kontak person perusahaan PT Sahabat tuh Bapak eh, Muhammad. Oke, oke ya, kita oke ini. Jadi customer barunya kita pakai ini ya. eh Sahabat sejati. Ini harusnya ini ya lebih. Oke, ini bentar ya. Saya mau ini supaya sama ya dia. Oke, saya ambil ini. Oke ya, ini layoutnya ini ya, yang item bukan yang services ya. Kalau services untuk perusahaan jasa, tapi item perusahaan dagang. Nah ini sip, saya akan ambil kodenya, kode dari itu ya, kulkas KLS. KLS. Amount-nya sipnya diisi berapa jumlah itemnya KLS berapa? KLS Polytron KLS Polytron kulkas Polytron 3 ya, atau LG ya 10 ya, 10 yang LG full kosong, back ordernya kosong, berarti di sini kalau kosong
dia sesuai dengan pesanan ininya ya. Jadi yang diangkut dan juga yang dipesannya sama, jadi kita kosong. Item numbernya sendiri namanya apa nih? LG KLS 002 ya. KLS 002. Oke, kita new aja ya. Namanya kulkas lagi ya. Nah ini harus diisi ya. Cost of sales-nya ada di bawah ini. Code of account-nya. Kalau cost of sales account nih related dengan akun yang mana nih? Cowok yang mana? Cost of sales, cost of sales account ini related dengan cowok yang mana nih? 51004 harga pokok penjualan 5100. Ini pada ngikutin nggak sih ini? Ini udah ada ya. Ikutin, Mbak. Ikutin ya. Harga pokok penjualan ya, ini udah ada. Kalau yang belum ya berarti new ya. Kalau yang belum ada di sini new. Nah, karena kalau baru pasti minta lagi tuh. Kita bikin create company apa, eh, untuk ujian pasti dia minta lagi. Terus untuk income account for tracking sales dia nge-refer kemana ke penjualan ya 4411 nih. Kalau dia langsung ya menuju ke penjualan. Kalau belum punya berarti new lagi. Klik di sini. New. Oke. Asset account for item inventory. Oke. Item inventory pasti persediaan 13.1 13.01. Oke, ini dia. Oke ya. Oke, kita okein ya. Nah, teksnya diminta ya untuk yang jual. Oke, pakainya free ya atau text code-nya free aja. Atau di sini dimintanya gitu ya. NT ya, not reportable ya. Bisa juga. Tapi kita mintanya free sini ya. Oke, ke teks jualnya udah free. Diminta yang untuk belinya juga free ya. Jadi jual belinya nggak kena teks ya. Oke. Nah, oke kita itu pakai tab langsung. Oke. Nah harganya sendiri berapa harganya LG? Oke. Kita untung di sini harga jualnya per unit 3.100.000 ya. Pak, maaf Pak. Ya, Tadi Pak yang namanya EOA-nya Pak, yang mana? yang aset account itu berapa tadi Pak ya? Asset account. Iya, ini. Yang asset account, yang kode apa ya asset account ini? Kode yang ini Pak, yang inventory. Inventory Iya, 1.13.01 itu apa Pak ininya? persediaan untuk dijual. Oh, oke, baik, Pak. Ada nggak? Bentar Udah Pak. kebentuk belum? Kalau nggak ada, nanti tentu ya. Nanti kalau diminta di situnya, pasti di sini nanti kalian diminta untuk tambahan kode of account. Nah, nanti saya kasih ininya kayak gini juga sama di ujian. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, pricingnya
price-nya sendiri di sini jadi 3.100.000 ya. 3.100.000, diskon nggak ada ya. Ini udah otomatis 10 kali 3.100.000, 31 juta free ya. Nah, salespersonnya sendiri eh, boleh pakai yang lama ya. Ini perusahaan internal, perusahaan dagang. Nah, di sini pakai aja Doni apa. Mungkin kalian namanya siapa ya? Di itu aja. Dibuat didamin aja ya. Nah, ini silakan gunakan untuk komen-komennya ya. Ini aja. Silakan boleh yang shippingnya ya pakai kurir atau pakai wahana boleh. Kalau di sini bisa baru ya, new buat tambahan seperti biasa. Tuh promise-nya 2 hari dari tanggal sekarang. Dari tanggal 20 ya, 2023. Ditap lagi. Untuk yang kolom angkutan price ini nggak ada, kosong. Ini biarin aja ya GST. Oke, tagnya juga nggak ada. Untuk ini referral source-nya ini artinya baru bahwa em, apa namanya barang taunya dari mana gitu ya, barang-barang kita tuh taunya dari mana, bisa dari iklan, brosur, klien, konsultan, dari internet, kolega, produk review ya, atau yang lainnya gitu. Ini produk review. Oke, ini udah ada. Oke, kita record. Nah, ini back order pasti gitu. Back order kita yang oke aja gitu ya. Dia akan balik ke ini, akan masuk ke back order. Oke, ya dia udah ini kan. Oh, berarti siap. Oke, kita lihat register. Register ini ya. Ya kan. Ini order ya. Kalau yang ini amount due-nya udah selesai, udah diterima. Statusnya nih nol. Kalau ini masih gantung. Oke, kita klik di sini ya. Nah, ini kita kita bikin apa payment ya. Bisa kita coba invoice sebelum payment. Ini order kita okein aja deh. Oke, kita lihat register masih sama ya. Oke, kita invoice juga ya. Kita oke ya. Berarti hal ini sudah keterima gitu ya ininya nih. Ada kita ngirim invoice. Oke, back order nih itu lagi. Oke, kita register lihat masih satu lagi. Kita pay ya, payment, payment ini ya, bayar. Ininya bayar. Si sahabat sejati ya bayar dengan menggunakan ini udah ikutin aja template-nya ini ya, general check account-nya. Artinya dia bayar dengan cek ya, cek umum. Nah, ini ada balance-nya udah ada. Walaupun balance-nya adalah nol, dia masih tetap bisa jalan gitu ya, sistemnya jalan. Terus customer-nya ini udah ya, kredit receipt 002, tanggalnya 18 Januari. Amount receipt-nya, kalau amount receipt-nya kalian ketik adalah yang input ya, kurang dari 31 juta gitu ya, itu berarti ada pembayarannya 2 kali gitu ya. Jadi harus kalau mau langsung selesai amount flight-nya gini ya, ya dibayar lunas. Kalau dibayarnya misalkan 25 juta aja ya, itu pasti ada sisa, masih ada sisanya. Amount flight-nya 25 juta, tapi ada ini ya, ada
tagihan lanjutannya tuh di komennya ada. Kalian boleh coba gitu, tapi jadi 2 kali kerjaan gitu ya. Kasus sih bisa jadi kan gitu kan. Kasus-kasus bisa jadi. Tapi ini kasusnya lempeng aja ya, lurus aja, nggak perlu apa pembayaran separuh atau apa. Kita full amount aja ya, 31 juta. Ya ini pembayarannya full amount. Metode pembayarannya adalah kita bayar dengan cek atau dengan ini ya, cek atau dengan bank card juga bisa ya. Bank card aja ya. Oke. Nah ini payment memonya adalah payment PT Sahabat Sejati. Oke. Oke, ini kita tap aja ya, pakai tap. Terus saya pakai tap terus diskon nggak ada. Nah, udah sampai amount plate-nya kan ini 31 ya, sesuai dengan amount receive. Nah, oke ya, kita record ya. Nah, kita lihat registrasinya. Udah ya, berarti kan amount due-nya udah nggak ada nih. Udah terbayar gitu ya. Lihat jurnal. Satu. Berarti di sini tanggalnya bisa 31 kali ya. Bisa aja ya, 31. Nah, tahun 18 juga bisa ya ngeliat ya. Kita coba tanggal 18, hidup nggak dia? Oke, hidup. Tinggal klik all, kelihatan. Nah, tadi yang kita input tanggal 18 ini, hari ini. Ya, CR, cek receive, tanggal 18, bulan 1, tahun 2023. Pembayarannya dilakukan oleh Sahabat Sejati PT. Jurnal yang terbentuk adalah eh, apa, debit check sebesar 31 juta. Terus di sini trade kredit. Kalau di sini misalkan baru awal-awal ya, setelah waktu bikin trade company pasti dia minta lagi, dia konfirmasi gitu, si Mayop konfirmasi penggunaan akunnya ya. Yang dipakai adalah ini ya, dua strip, dua ikutin aja gitu ya template-nya si Mayopnya, yaitu trade kredit. Jadi apa eh, masih ada ini ya, hutang gitu ya, cek ya di sini ada hutang. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Berarti udah ini ya, udah selesai satu satu sesi transaksi ya, transaksi invoice 002. Ada yang mau ditanya? Silakan. Ada yang mau mencoba satu akun, boleh boleh pilih yang mana gitu ya. Jadi eh, supaya kalian lebih pede gitu ya untuk transaksi ini, makanya lebih baik itu aja, ikut ini, apa eh, langsung menunjukkan gitu ya. Silakan aja. Ada yang mau share? Oh, oke, Miftah baru tadi Pak, sempat keluar. Ya, izin bertanya, boleh. untuk GST itu yang di samping subtotal harga itu fungsinya untuk apa, Pak? Subtotal, bentar. Subtotal Yang ada GST. GST, Ini ya, ini ya betul, Pak. ini ini pajak sih sebenarnya. Cuman defaultnya ini GST itu kalau klik ya, gitu ya. Food and Service Tax gitu. Dia nggak akan berpengaruh ke
ke ini ya, karena di sini udah ada tax-nya free di sini. Jadi di sini nggak akan mempengaruhi, nggak akan timbul gitu ya tax-nya. Tapi kalau yang menjadi mandatory di kolom tax nih, tax tax ini kalau kita pakai kena apa ada di inputnya adalah misalkan ya, saya pakai yang ini kan sama nih teks juga ya. Kita inputnya dengan menggunakan GST gitu ya. Dia akan kena di sini akan kena teksnya nih. Dihitung 31 juta kali 10% teksnya. Total amount-nya berarti ditambahin aja. 31 juta tambah teks sama dengan total amount 31 plus teks gitu ya. Tapi ini dia ini aja sih nggak ngaruh ya gitu ya. Keterangan aja sih di GST. Kalau kita klik ini ya keterangan teks. Tapi untuk ini untuk kolom kolom ininya nggak mempengaruhi ini teks di sini. Ini bisa pengaruh di kolom sini, kolom teks, nggak di sini. Ini pun kalau dibuat free aja gitu juga ya, itu juga nggak masalah gitu ya. Itu coba aja gitu itu kan mesin kan nggak ada di itu kan. Jurnalnya juga ya nggak pengaruh gitu ya. Jadi yang mempengaruh pengaruh banget adalah yang di kolom teks di sini di table teks ini. Kalau yang sini enggak gitu. Ada lagi? Nanti ini kan ada berapa orang ya? Yes. Oh, ini. Nanti itu ada 13 ya, 14 sorry, 14 mahasiswa ya nanti menunjukkan gitu ya satu-satu ininya hasil daripada ini. Jadi eh, kalian tetap on di online gitu ya. Untuk saya ngelihat hasilnya seperti apa, manualnya presentasiin, terus saya nilai. Ya. Nah, terus eh, kirim ke Google Classroom juga. Ya. Nah, tadi apa ya? Oke, baik Pak. Berarti urutannya itu mulai dari create account sama enter sales ya Pak? Benar. Sampai Oh, dia payment. betul. Jadi tadi Oh, create apa sales, terus ada invoice ya kan. Kamu bisa input ya untuk presentasiin supaya kamunya sendiri lebih pede inner sales gitu ya kan. Di sini masuk invoice buat customernya. Customernya sih nanti cuma satu ya, satu customer tapi terdiri dari beberapa item misalkan. Ada 3 ya soalnya di sini. Saya ambil misalkan nomor 4 sampai 4, 5, 6 gitu ya. Gitu. Tapi customernya cuma satu gitu ya. Jadi cepet gitu ya. Misalkan ini Agung Sejati gitu ya. Klik gitu ya. Kita pakai use salesnya gitu ya. Ini berarti dummy-nya ya yang udah ke-record database-nya kita pakai ya. Ini ini bentar. Ada masalah nggak kalau dipakai ya new ya. Itunya di situnya new. Jangan diklik ya. Kalau dia baru atau yang lama sih ya, app yang lama, nasabah yang lama kita
use ya. Nah ini kita cancel aja, jangan use sales ya. Kalau use sales berarti melihat itu lagi ya, yang udah terjadi gitu ya, jurnalnya atau postingan. Ini kan ini baru nih. Berarti tipnya, oke, saya mulai lagi contohin aja ya. Kalau yang lama jangan di use ini ya. Saya ulangin. Enter sales. Customer ini kita pakai yang lama nih. Yang udah ada database-nya. Ya kalau kalian pasti eh, bikin baru terus sampai 3 ininya juga sama kan, nasabahnya kan. Berarti kejadiannya mirip ya, kayak gini juga. Nah, minta gini ya. Oke, kita cancel. Berarti ada permintaan barang baru ya. Ya, ini saya pakai misalnya KLS 002, KLS 002 berapa? 003 ya, KLS 003, Samsung, Samsung 7, 7. Recorder nggak ada, KLS 003. Ini pasti ya new ya. Berarti apa? Kulkas Samsung ya. Oke. Berarti ini lagi nih, diminta kan. Kalau udah input sekali di awal dia udah template, udah masuk. Tapi kalau belum, ingat-ingat aja di capture kayak gini gitu ya. Ya, apa namanya, harga pokok ya, apa rujukannya cost of sales, pasti harga pokok penjualan. Nah, kalian harus buat dulu nih, create dulu. Kalau nggak ada, dia otomatis minta ya. Ikutin aja berarti, bikin coanya. Coanya ikut nanti ada di apa, di tambahan code di soal. Tracking sales juga sama, ngerujuk berarti sales ya. Ya lihat aja buntutnya ya, mintanya sales. Inventory berarti persediaan, itu aja. Oke, ini oke. Oke, kita tab ya, jadi ya description-nya. Pricing-nya berapa, harga per ininya berapa sih? KLS 003 kulkas Samsung 2.850 ya, 2.850.000. Oke, nah ini totalnya udah 19 juta something. Nah ini udah ini ya, free ya, udah otomatis ya, udah. Ini tadi pertanyaannya, apa tuh GST? GST ini kalau dia kena kok instruksinya pakai teks, berarti ntar dia pasti ngitung tuh teksnya tuh di sini. Berarti ada tambahan lagi nih, ya, gitu ya. Tapi yang saya instruksiin sih nggak pakai teks ya. Jadi nanti kebentuknya juga plus ini teksnya gitu ya. Jurnal, ada jurnal, 2 jurnal gitu. Ada teks juga, tapi ini saya nggak pakai, pakai ini aja, free ya, free teksnya jadi free, sehingga bebas pajak. Kayak ini, salespersonnya sama, misalkan Doni juga, ini komennya sama aja, terus biayanya lewat misalkan lewat apa, UPS gitu ya. UPS ada ya, ini kurir namanya UPS. Promise date-nya tanggal 21 kadang, misalkan, atau samain aja 20 bulan Januari 2023. Oke, tap, udah, kita tap aja. Ininya sumber referralnya dari mana, misalkan ratio. Oke, nah pay to day-nya kosong aja. Ini bisa uang muka ya biasanya.
Oke, kita record ya. Dari invoice kita record. Oke, dia akan begini. Kita back order aja, lari kan. Ya udah terima dia ini. Oke, lihat ke register. Ya kan, ini amount ini menunjukkan belum dibayar kan. Kalau yang udah dibayar ini nil amount due-nya tuh. Statusnya apa awalnya tadi order udah dibayar. Kita klik aja. Kenapa di statusnya order? Karena kita langsung kita terima apa langsung inputnya dari invoice gitu ya. Jadi statusnya ini tetap order tapi kita lihat amount due-nya udah dibayar nol. Ini kan tagihannya sebesar sekian. Oke, berarti yang ini yang kita selesai nih ya, yang masih amount due, amount due-nya. Nah ini amount due-nya kita langsung aja ya, paid aja ya, payment ya. Oke, payment-nya oke ada ini due-nya ada. Oke, jadi kalau jangan kaget kalau nasabahnya satu ya, Agung Sejati, berarti ada transaksi kan kali ini udah dua ya. Dia akan ini gambarin di invoice-nya. Ini udah order, udah amount due-nya udah habis yang untuk invoice 001 udah kan udah habis ya. Tuh, amount nya juga ini udah kosong ya. Berarti kita ini ya, amount nya ini sebesar berapa sih? 9.950 ya. Metodenya adalah dengan dia bayar dengan cek. Terserah ya, metode pembayarannya dengan cek. Ini pasti CR-nya 003 ya. Jadi ceknya ini udah disesuaikan secara sistem ininya. Lantas kita oke. Sorry, kita itu, tab, tab. Ini nggak usah. Yang di input ya, yang ini. Itu yang ini, sorry. Oke, oke, tab. Oke, jadi udah nongol Moonlight-nya nih. Jadi nggak ada selisih ya. Moon Receipt dan juga Moonlight ya nggak ada selisih dengan total due-nya. Kalau ada selisih eh, bayar berarti melakukan dua ya, melakukannya jadi dua kali harus dilunasin gitu. Pasti dia minta lagi. Ada selisihnya di situ. Amount nya ada selisih di situ. Kalau dijalaninnya dua kali bayar. Gitu. Kalau ini sekali bayar dilunasin gitu ya. Oke, ya kita skenario nya yang lurus-lurus aja. 19 ya. Berarti full ya. Bayarnya kita record. Oke, kita lihat registernya. Oke, amount due-nya udah nol tuh nggak ada. Ya, oke kita lihat ke jurnalnya deh. Kita all in ya. Tarik. Kayaknya ini tanggal 18 ini nih ya. Sejati Agung Agung Sejati PT 19 ya. Udah, berarti ini udah selesai karena udah terjadi jurnal. Jadi yang saya nilai di sini ya tabel invoice ordernya sampai dengan payment tuh ya. Di sini ya ke apa-apa kita lihat register gitu ya, terus lihat jurnal. Ya register lakukan due ya, terus kita lihat jurnal apa di payment terus jurnal. Ini kalau di dua kaliin gini tetap aja terbentuknya apa satu jurnal aja gitu ya. Ini ya, oke. Ada yang mau ditanya?
Jadi itu ya, di kalau bisa tadi itu, ini ada rekamannya. Nanti saya upload ke itu, ke jurnal, ke apa YouTube gitu ya, jurnalnya. Bisa kalian lihat. Oke, ada pertanyaan? Pak, mau tanya Pak, Yep. itu untuk nambahin balance-nya gimana Pak ya? Oh, untuk balance. Iya, Kalau nggak balance. eh kalau nggak diminta nggak perlu sih. Diminta sih Pak Kalau karena kan buat pembayaran sih Pak. Balance. eh balance itu dia minta ada ini nggak? Misalkan Eh, eh kalau soalnya nggak diminta, pasti dia nol. Dia ke di record nggak? Ke jurnal nggak? masuk ke register Pak, terus masuk ke register dia ini apa? Coba di itu deh. Saya pernah coba soalnya nggak pakai amount, ya masih kosong gitu, blank Eh, itu, dia tetap masuk tuh ininya sistemnya. hmm, Kayak gitu, sistemnya gitu. Makanya saya nggak perlu nyiapin apa saldonya dimasukin dulu. Tapi kalau mau saldonya dimasukin sih bisa, ya saldonya dimasukin bisa aja gitu tadi. Boleh-boleh aja, tapi saya nggak minta. Kalau mau praktekin coba deh. Yang kamu tanyain coba silakan di share Pak. di share. Oh. Oh, oke, sebentar Pak. Ya kan ini balance ini kan nol kan? Iya, balance ini Pak. Ya Jadi nggak nol. bisa di record Pak. Bisa di record nggak? Enggak, Coba belum. lihat. Enter transaction before you. Oh bukan nih. You may not enter transaction before your conversion date. Oh, data kayaknya Date-nya. Coba kamu lihat di setup-nya deh. ya setupnya dia Desember Pak. Oh berarti Desember. Eh, oke, sebentar. Bukan dia balance-nya tuh. Udah tuh ya, Masih tuh. kalender. Coba Oh, deh di setup-nya deh. Tahun 2004 kali. 2023 Pak. Coba di sini setup ini. Oke, company band. Nah, Desember. Iya, 2004 nih. Maksudnya Berarti dia 2024 kayak ini. ini kan 2023 ya. Hmm. Nanti eh, yang saya minta nanti konversinya ikutin template-nya yang dia mau aja, yang udah ada gitu maksudnya. Tadi kan Juni gitu ya. Di sini Juni. Nanti template-nya itu aja yang sesuai dengan tampilannya Mayopnya gitu. Tahunnya 2023 tadi yang saya presentasiin tuh. Ya nggak usah dirubah-rubah ya, supaya nggak bingung aja gitu. Tapi kalau udah kayak gini kan nanti kan create company ngikutin aja maunya sesuai dengan defaultnya si Mayupnya gitu. Tapi kalau ini kan udah kreasi, kalau kejadian kayak gini untuk latihan, oke. Berarti ini input untuk tahun 2024. Coba klik oke, Bill. Oke. Coba di sini 2024 nih. Di Januari ini date-nya date-nya. 01/2004 coba. Tanggalnya bulannya 01 ya. Oke. Itu juga nggak apa-apa lah tanggal 16 oke. Nggak bisa nih Pak ya. Ya itu juga Oh, itu juga sekarang Pak, tapi enggak. Promise date-nya kalau masih date juga nih coba diganti 01 coba gini deh. ya. Ah, ah. Oke kan. Nah, itu 24. Oke kan ketemu kan deh. Ini masih om. Ya. Oke. Emang. Payment langsung. Ini mon receive-nya. Oh Mon iya. receive-nya 31 juta. Nah, sampai oke, cek.
Ini yang juga nih date-nya nih. Tanggalnya, tanggal Udah gini. iya, 01. Oke ya. Applied ya. Oke, oke, oke. Di tap gitu. Bill. Oke, udah terbentuk kan. Jadi sengaja harus nongol amount plate-nya jadi gini nih, ada. Sampai ke amount plate-nya, Ah, Pak. ah. Sampai amount plate-nya di tab ya. Tap lagi. Supaya kebentuk deh. Dah, oke record coba. Apa nih? Okein aja. Apa yang dia mau biarin aja. Nah, ini kan. Karena kamu kan baru ya buat ya. Dia minta liability-nya. Karena dia hutang nih. Trade nih kan ininya. Tracking receivable-nya adalah ini. Nah, udah ikutan. Use Ikutin aja. aja. Oke, ikutin aja. Kalau Oke. yang ini nggak Bapak, yang ini, Pak. Ini nggak jadi masalah, biarin aja. Tadi soalnya saya baru masukin juga sih yang ini, Pak. Oh iya, ini nggak Ini jadi ininya. Ini belum pengaruh ke sistemnya dia. ini Kita oke aja, pakai Pak. sistem okean aja. Oke, record. Udah, Hmm, jurnal. Udah. oke. Oh, dia Pak, ini juga sales. Oh, oke. Udah Oke, kayak gini, Pak. debitnya, iya udah kayak gini. Oh, ini Oh, kan tadi dia minta ya, itu dirubah ya. Nggak apa-apa sih. Trade debitnya adalah hutang, kreditnya debt creditor ya. Ya, oke. Siap. Nanti ikutin defaultnya itu aja. Defaultnya di mayopnya aja, nggak usah dirubah-rubah. Nanti akan kebentuknya debitnya cek, kreditnya trade debtor gitu. Kalau ini karena udah ini nih, udah disimulasi dikeresain sih. Tapi udah kalau mau diganti kayaknya nggak bisa ya ininya nih jurnalnya gitu. Coba deh diklik deh. Coba bisa nggak diganti. Tapi kalau gini udah nggak apa-apa. Untuk ujiannya ikutin aja gitu ya. Apa yang di itu ya. Makanya banyak latihan untuk itu. Oke, ini udah oke, Bill. Udah bentuk jurnalnya, cuma oh. jurnalnya walaupun masih ini. Harusnya minta sesuai sistem aja. Tapi udah oke. Siap. Maksudnya sesuai sistem itu kayak apa ya, Pak? Yang sesuai sistemnya itu kan tadi ya. Tadi kalau saya eh, di debitnya itu adalah cek yang diterima ya. Kreditnya adalah trade debtor, masih hutang ini nih. Ada apa? Debitnya cek ya, kreditnya ini. Ya udah diituin tuh. Coba deh. Itu pas pembayarannya, Pak ya? Mm-mm. Eh, Pas lagi mau pembayaran, Jadi, dia di awal-awal itu setting itu eh, dia akan minta ya. Waktu minta apa? Bilal mungkin ngeklik gitu gitu. Ngeklik apa? Coba deh bisa ngeliat ke ini nggak ya? Soalnya untuk merubah udah ini di satu paket soalnya paketnya parameternya mau dirubah agak nyari-nyarinya agak lama sih. Bentar ya, mungkin di command center. Bentar ya, di mana nih nyarinya? Jadi kalau parameternya berubah gitu ya, parameternya itu di ini
maka dia akan ini juga gitu ya. Bentar ya. Nah ini kan ini. Nah ini ya, misalnya jurnalnya kan ini debitnya general check ya, akun general check, perkiraan general check debit, berarti terima cek ya. Terus yang karena masih cek ini kan masih ini nih, harus ditagihin gitu ya, masa terus kreditnya adalah trade creditor, trade creditor gitu ya, 8 juta ya. Yang Bilal itu kan kreditnya sales, terus apa lagi? Debitnya trade creditor gitu ya. Nah itu eh, disebabkan di awalnya itu waktu bikin parameternya tuh eh, nah apa kliknya ke sales gitu. Di sini untuk gantinya agak mempraktekinnya ini agak masuk ke parameternya lagi tuh nggak bisa deh kayaknya di sini ya, parameternya tuh nggak bisa deh kayaknya merubah parameter sebelumnya gitu ya. Mau dirubah jurnalnya kan parameter cowoknya kan harus diganti itu. Ini bisa payment. Hmm, coba ini. Nah ini bisa ya. Jadi ini kalau mau ganti di setup link akunnya kan kita pakainya sales account ini. Nah ini ke tadi coba deh siapa namanya Bilal deh. Tadi saya centang yang paling bawah sih Pak, yang ISS charge Oh for late. ini. Oke. Iya. Oh iya nih. Hmm. I assess charge for late payment. Nah, untuk late payment ya. Income account for late payment. Ini kalau terjadi late payment ya. Gitu late payment. Kalau late payment misalkan jangan ke penjualan. Late payment tuh pasti dia jadi pendapatan lainnya ya. Mesti ada satu account lagi gitu. Pendapatan other income gitu ya. Jadi other income adanya di mana? 5 ya. Ada nggak? Sorry, sorry, sorry. Other income. Oh, nggak ada ya. Habis ya. Look 7. Iya. Di sini mesti di create baru lagi. New. Ya, ada income gitu ya. Cuman di sini nggak usah ya. Akses ini coba aja kamu eh, set up. Terus link account sales accountnya ini. Kan begini jadinya. Nah, eh, I access charge for late-nya di delete aja. Kliknya di ini di apa? Dihilangin gitu. Nanti standarnya kayak gini. Jurnalnya seperti yang tadi. Ini nih, general debit, general check up. Sorry. Debit general check
account, kreditnya trade debitor gitu. Ya, terus track deposit collection atau liabilities account-nya for customer deposit adalah ini. Ya, trade kredit ya. Udah ikutin standarnya ini aja. Kita okein gitu. Ntar jadinya kayak gini. Jurnalnya. Bisa Bill diganti, bisa mau di itu lagi nggak, di present, berubah nggak ya jurnalnya. Jadi setup link access-nya ada, sales account. Ini kalau teman-teman mau rubah ya, nah ininya tadi si Bilal pakai iAccess ya. Ini nggak, jangan. Jadi kalau lihat payment aja nih. Kalau lihat payment ini tentu bikin cowok baru, di sini ada kode, ada yaitu pendapatan lainnya gitu ya, masuknya pendapatan lainnya. Tapi ini saya nggak ke situ ya. Ini fiturnya memang komplit gitu ya, tapi saya nggak pakai gitu ya. Ini kita masih lurus-lurus aja gitu ya. Di sini sesuai aja template-nya dia ya. Access account for tracking receivable ya, debitor. Ini bank account customer receive, satu-satu ini checking account. Trade track deposit collect for customer, liability account for customer, ini debt creditor. Itu aja ikutin. Terus hasilnya kayak gini. Bisa Bill, dirubah Bill. Bisa Pak, tapi dia ada yang kebaca ininya Pak, SJ-nya Pak, sales. SG. Oh, berarti Kebaca di juga Pak yang CR-nya sih. apanya? Di ini ya, di teks ya, kolom teks. Ya, di jurnalnya kebaca sih Pak. Di jurnalnya bentuknya apa? Kebentuknya yang tadi Pak, yang 1000 apa, yang general check account sama trade Oh gitu, debtors. udah gitu ya, udah benar itu. Terus Udah sih, tapi yang di salesnya juga kebacain. Tapi kebacain kalau yang di sales itu penjualan sama trade debtors Pak. Itu benar Pak. sales sama tab. Oh berarti satu-satu ya. Kamu inputnya udah berapa akun? Satu sih Pak tadi. Satu ya? Soal Coba deh bisa dilihat lagi nggak? Ini teman-teman ada case-nya gini nih. Ya mudah-mudahan jangan nggak bingung ya. Saya pikir sih nggak bingung, ikutin aja. Coba deh. Jadi ini, oh iya, coba ke ini nih, setupnya deh. Ini SJ apa nih? Sales Journal ya. Oke, jadi ada dua gitu Pak. ada dua ya. Apa emang kayak gini Pak? Coba ya. Oke, coba. SJ Sales Journalnya ini, terus Sama itu. risetnya ini ya. Riset kan cek ya. Hmm, Jurnalnya, oh gitu. Ya memang kan bentuknya ada dua ya. Coba saya cek. Oke, oke. Saya oke. paham. Oke. Saya paham betul. Coba ya. Nggak salah sih itunya. Coba ya, bet, bentar ya. Saya nggak paham itu. Mudah-mudahan coba ya. Ya ini kan ini ya. eh ini kan di salesnya ini ya. Yang ngebentuk kan sales yang diri ini. Oh, sama tapi ya. Ini riset. Riset cek tapi kalau di sini salesnya.
Nah, ya ini sama juga ya. Sebentar. Bisa double gitu ya. Hmm, waktu di setupnya ini nggak nih? Udah hilang link it sales ininya udah di sesuai Udah ini nggak nih? udah di-uncheck kan? Udah Udah di-uncheck. ya, udah di itu ya, tantengnya udah nggak ada ya, Iya, udah nggak ada. udah nggak ada. Yang ininya thread the victor check ini kayak gini, Iya, kayak gitu juga. kayak Sama. gitu juga ya. Iya. Udah berarti kalau saya kebentuknya adalah karena dia pakai ini ya, check research salesnya. Oke. Hmm. Tadi pertanyaan ininya ada dua ya, ada dua apa sel sendiri itu sendiri ya. Sel sendiri sama receive checknya sendiri ya. Ada dua ada Iya, jadi 2 jurnal gitu. dua jurnal gitu ya. Apa yang di itu? Apa memang karena salah di awal Di supaya awal kali ya. iya, Kayaknya satu awalnya salah, di awalnya salah dia ada coba deh di historinya mungkin kelihatan nggak? Maksudku dia kalau misalkan itu di itu kan biasanya kan dia ada historinya kan not available apa NA gitu atau apa gitu ya. Cuman make sure aja sih. Kalau udah kejadian kayak gitu, misalkan gitu ya, di sininya misalkan di salesnya ada gitu ya, mungkin di ininya eh, ada komen gitu, komentarnya gitu, atau remarknya gitu. Ini kalau ini nggak ada ya. Mungkin itu kalau awalnya salah gitu ya, bukan salah sih ya, keliru gitu ya. Mungkin itu yang itu. Nggak ada ya. Eh, akunnya baru dipakai apa ini ya? Misalkan udah pernah dipakai gitu, sales doang gitu. Create company-nya baru apa lama dibuat itu? kenapa? Create company-nya itu yang lampau apa yang baru? Baru 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 ya? baru buat. Baru buat ya? Oh, berarti ya memang yang itu ya kalau kejadian salah atau keliru ya dia ke itu ya. Jadi di sini eh, apa namanya jurnalnya check research ya. Ya, cek riset gitu ya. Cek ini juga cek. Tadi kan sales SJ itu kan sales jurnal. Ini ada SJ itu sales jurnal. eh iya berarti Iya sih nih Pak. Tadi kan saya coba buat lagi nih Pak, satu lagi Pak. Buat hmm, yang ini item lain. Terus pas saya udah coba, ternyata yang sales jurnalnya nggak kebaca. nggak baca ya. Ya jadi Oh yang berat. pertama yang salah awal dong tuh Kalau salah yang awalnya salah itu tetap kebaca tadi. kebaca ya. Tapi dia Iya, nggak buatin komen ya. nggak buat. Ada ya artinya yang salah itu misalkan itu not available lagi gitu kan. Harusnya mungkin gitu. Oh, Iya. ya, oke.
Berarti sistemnya Mayop masih ini ya, masih masih perlu diituin juga sih. Ada remarknya mestinya. Kalau ada terjadi kayak gitu berarti itu not available gitu ya. Atau di reject gitu oleh user. Oke, thank you. Kita sebenarnya kayak UIT juga ya, ini teman-teman. Karena barang ini kan barang ini, eh, apa eh, pra apa ya namanya, tidak berbayar gitu ya, masih free ya. Tapi nggak tahu juga kalau berbayar apakah sama apa nggak tahu juga nih. Wah, tentu kalaupun kayak gitu bisa kontak ke itu ya, apa kontak personnya Maya kalau kita beli ya, kejadian gitu bisa dimodifikasi lagi atau di enhance lagi. Oke, ada pertanyaan lagi? Thank you Bilal. Berarti memang kesimpulannya bahwa itu di awalnya adalah terjadi kekeliruan ya, nggak apa pakai iAccess gitu ya. Kemudian timbul jurnalnya yang masuk ke sales juga. Kalau itu nggak pakai Access, dia jurnalnya hanya bentuknya apa cek debit, cek receipt akun, dan kreditnya adalah apa debt kreditor gitu ya. Oke, gitu aja. Ada yang mau di share lagi? Silakan. Supaya bisa ini ya, punya keyakinan gitu inputnya, ngelancarin dan punya keyakinan gitu aja sih. Dan untuk apa, ujiannya kita langsung online juga kayak gini, menunjukkan ya, terus baru di capture ya. Jadi ada pertama yang saya lihat create company-nya sebagai note catatan bahwa create company-nya itu sesuai yang default-nya aja, default-nya si create company, Mayopnya gitu ya. Tadi 2023 eh, Juli sama Juni gitu ya. Itu udah langsung aja bebas aja, terus aja jangan dimodifikasi Desember gitu. Karena takutnya ini apa waktu input kejadian kayak tadi Bilal, date apa nggak bisa ya, karena di input sebelum dari tahun dan tanggalnya gitu ya. Nah itu jadi masalah, nanti grogi malah tambah bingung ngerjainnya gitu ya. Pokoknya ikutin aja itu. Terus yang create company kedua, entry-nya kan. Entry-nya mulai dari masuk ke entry sales ke invoice ya. Ikutin aja gitu ya. Bikin apa lagi tuh, customer ya, CIF-nya kebentuk, CIF-nya dibentuk, terus kita pakai use, terus baru isi instruksi itunya apa, pembeliannya gitu ya, penjualannya gitu ya, penjualan ke itu ke apa, ke nasabah. Oke, semuanya pajaknya free gitu ya. Okein, terus record gitu ya, terus pasti masuk ke back order kan, back order, okein aja back order, ketemu lagi ke apa, ke order kan, masukin langsung aja payment gitu, bayar gitu. Jadi invoice, jadi kejadiannya itu cepet gitu ya. Apa, eh, order dan bayar itu eh, nggak ada jeda gitu ya, cepet lah gitu ya. Sehingga apa namanya, kejadiannya itu nggak ada ini, nggak ada lag time-nya, nggak ada. Makanya langsung bisa payment gitu, payment, bayar sesuai dengan ininya. Ada bentuknya kan, payment pakai cek, jumlahnya berapa gitu ya, jumlahnya sesuai dengan tagihannya, terus diisi fieldnya,
terus di tab sampai amount flight, di tab lagi sampai ke bawah, oke, clear, udah. Kalian periksa ke jurnalnya, udah oke, ke jurnal atau ke register juga bisa. Register kamu klik lagi baru kelihatan jurnal. Kalau nggak ada kelihatan, diklik aja all, akan kebentuk. Nanti untuk itunya akunnya mungkin transaksinya 3, akun nasabahnya paling 1. Kalau nasabah yang cuma 1, catatannya adalah kalau udah diklik apa, jangan use account-nya, tapi ini aja di apa, jadi baru aja, new gitu ya. Kalau pakai use itu dia record yang lama kebuka lagi gitu ya. Jadi kalau pakai nasabah yang sama gitu ya, customer kita yang sama berulang lagi, kita pakai tapi jangan di use ininya. Kita anggap new aja, bikin new gitu ya. Transaksi baru gitu, new. Terus begitu juga kayak gitu sampai ketiga. Ya, kesimpulannya kayak gitu. Sampai ke bentuk jurnal. Oke, ada pertanyaan? Ini saya rekam, nanti kalian bisa cari di saya upload ya. Ini jangan sampai lama ini. Berapa jam ya? Oh, udah hampir mau jam 10 ya. Cukup lumayan panjang. Oke, ada yang mau ditanya? Silakan. Firdaus, Hidayat, Tri, Bilal, Urfa. Kalau nggak ada, kita ini aja ya, cukupkan. Tadi presentasi saya dan juga Bilal, dan saya harapkan juga teman-teman bisa ngikutin ya. Nita, ini akan saya tempelin ke itunya, beritanya, ke apa namanya, saya sebarin di YouTube. Kalian bisa lihat di situ lagi, pelajarin lagi masalah-masalahnya supaya ada waktu kan gitunya, supaya lebih lancar dan bisa insya Allah lulus lah gitu ya dengan nilai yang sangat baik ya. Mudah-mudahan gitu ya harapan saya. Oke, kalau nggak ada saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua dan sorry, maaf bila ada kesalahan. Dan apa, sampai ketemu di UTS, UAS, sorry, UAS ya, tanggalnya cek aja deh, saya lupa ya. Oke, gitu dulu, saya izin live. Thank you ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Oke, thank you Bilal, saya izin live.